Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video tanggapan Ustadz Felixio terhadap Iran menyerang Israel. Apakah kita boleh mendukungnya atau tidak? Karena yang kita ketahui Iran ini adalah Syiah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang Syiah atau Iran yang menyerang Israel yang membantu Palestina? Mari kita simak bagaimana tanggapan Ustadz Felixio. Oke, baik. Aku kasih tahu dulu secara singkat perbedaan kaum muslim itu ada 3. Yang pertama adalah perbedaan fikih. Perbedaan fikih, Bapak Ibu sudah sering lihat di Indonesia kan ya, perbedaan fikih. Contoh misalnya kayak terawih. Terawih ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Itu perbedaan fikih dan itu biasa. Dan insya Allah para guru-guru yang hadir di sini itu semuanya mengajarkan bahwasanya kalau berbeda secara fikih itu biasa dan normal. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan politik. Nah, perbedaan politik ini tentang siapa yang memimpin setelah Rasulullah. Awalnya itu. Maka dari perbedaan politik ini muncul Sunni dan Syiah. Dalam cerita ini masih aman. Kalau perbedaannya cuma perbedaan politik. Karena di zaman Rasulullah ada yang berkata bahwa pemimpin itu harus muncul dari keturunan Nabi, ada yang berkata tidak perlu keturunan Nabi. Nah, itu masih aman. Yang ketiga, perbedaan akidah. Perbedaan akidah itu kalau sudah berkaitan dengan yang namanya rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Salah satunya beriman pada Allah, pada Rasul, kitab-kitabnya dan segala macamnya. Nah, di antara orang-orang Syiah ada yang berbeda secara akidah memang. Contohnya apa? Mereka bilang Al-Quran belum lengkap. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti sudah secara akidah beda. Karena kitabnya udah beda. Paham maksudnya ya sampai di sini ya. Tapi kalau cuma kepemimpinan doang itu mungkin oke. Tapi kalau misalnya sudah ada kitab yang baru berarti berbeda akidah. Atau mengatakan misalnya Nabi Muhammad bukan Nabi yang terakhir. Itu juga beda secara akidah. Bisa difahami sampai di detik ini ya. Nah, artinya kalau ada perbedaan-perbedaan itu bagaimana cara kita menyikapinya? Oke, sekarang aku mau nanya. Andaikan Amerika jadi nyerang Israel, kita bagaimana terus kemudian sikap kita? Sikap kita kalau Amerika nyerang Israel, ya baguslah. Lah kenapa bagus? Ya sama kayak kita ngelihat ada aktivis-aktivis yang bukan muslim lantas mau bantu Palestina. Bisa difahami ya? Karena yang kita dalilnya apa Ustaz? Oke, gulibatir rum fi atnal ard wa hum mim ba'di ghalabihim sayakhlibun fi bid'i sinin. Ketika kaum muslimin lagi disiksa sama orang-orang kafir Quraisy, maka waktu itu turun ayat Allah berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia. Apa yang terjadi di dunia? Bayangin, Arab di tengah-tengah, sebelah kanannya ada Persia, sebelah kirinya ada Romawi. Romawi sama Persia ini 2 negara besar di dunia pada saat itu. Perang mereka. Ketika perang, maka orang-orang kafir Quraisy berkata, Romawi pasti kalah. Terus dia nunjuk muslim, kayak lu pada semuanya tuh. Lu semuanya kan pada percaya bahwa ada kitab yang turun dari langit, ada malaikat, ada agama yang datang dari Tuhan nih kepada kalian. Romawi juga gitu, mati itu semua Romawi, kalah sama Persia. Paham maksudnya? Di titik ini, orang-orang kafir Quraisy menyamakan mereka dengan Persia dan umat muslim dengan Romawi. Maka ketika ditanyakan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul menjawab ketika turun ayat gulibatir rum, akan dikalahkan orang-orang Romawi fi atnal ard, di tempat yang paling rendah. Wahum mim ba'di ghalabihim sayakhlibun fi bid'i sinin, dan setelah mereka kalah akan menang kembali dalam waktu dekat. Berarti yang menang siapa? Romawi. Di dalam Al-Quran dikatakan, dan hari itu bergembiralah orang-orang muslim. Pertanyaannya, kenapa orang muslim gembira? Karena Romawi menang? Bukan. Orang muslim gembira karena mereka membuktikan kafir Quraisy salah. Paham sampai di sini? Artinya mereka bukan memihak salah satu, tapi mereka melihat kepentingan mereka kayak apa. Paham sampai di sini ya? Oke, Iran sudah jelas-jelas menyampaikan mereka adalah negara yang punya keyakinan Syiah 12 imam. Syiah 12 imam itu berarti meyakini ada imam dalam tanda kutip yang melanjutkan Rasulullah dan dia maksum. Jelas ya? Dan itu bukan akidah kita. Jelas ya? Jadi ya udah, pandangan kita sama seperti pandangan ketika ada orang-orang yang misalnya bukan muslim lalu kemudian bantu
Baitul Maqdis. Ya udah kita ngeliat kayak gitu aja. Kalau andai kan dia bisa membuat repot musuh kita nih, yang Israel ini kan udah nyata-nyata mengganggu dan menghabisi orang-orang di Gaza nih. Lah kalau mereka berdua terus kemudian sibuk, ya bagus. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya. Ustadz, tapi ini bisa ekskalasinya bagi penduduk dunia? Tentu saja. Dan itu kan yang diinginkan oleh Israel. Coba lihat baik-baik ya. Ini mungkin agak mumet, tapi mohon maaf ya kalau mumet ya. Nggak apa-apa, didengerin aja dulu, nanti lama-lama juga paham. Kalau nggak paham ya nggak apa-apa juga sih. Jadi gini ya, namanya Amerika itu dia punya tugas. Apa tugasnya? Ngendaliin seluruh dunia agar sesuai dengan keinginan dia. Paham sampai di sini? Maka dulu kalau ibu-ibu pernah dengar perang Vietnam, siapa yang lahir tahun 40? Ada nggak? Nggak ada ya. Tahun 55 sampai 75 itu ada perang Vietnam namanya. Nah, perang Vietnam itu penyebabnya apa? Sederhana, Amerika nggak mau Vietnam jadi komunis. Maka dia serang Vietnam supaya Vietnam nggak jadi komunis. Sederhana itu. Jadi artinya adalah apa? Penyebabnya lebih ringan daripada kasus Gaza yang sekarang. Gitu maksudnya. Oke. Berarti Amerika pengen semua sesuai dengan dia. Sekarang aku mau nanya, kalau Amerika punya musuh yang nggak mau sesuai dengan Amerika, siapa kira-kira? Siapa kira-kira? Iran? Bukan. Siapa yang nggak mau sesuai sama Amerika? Rusia. Maka Rusia sama Cina bestie nih. Kenapa bestie? Karena dua-dua ini nggak mau diatur sama Amerika sekarang nih ceritanya. Maka dua-dua ini bestie. Satu perang dagang, satu perang dingin. Bisa difahami ya, karena Rusia ini adalah pewarisnya Uni Soviet. Dia punya banyak sekali juga hulu ledak nuklir. Lalu kemudian Cina juga sama. Mereka bestian nih. Ketika mereka bestian, mereka nyari proksi. Proksi itu gimana ya ngomongnya ya? Sebentar. Nyari bestie. Mereka jadi nyari bestie di tempat daerah konflik. Karena Amerika itu punya bawahan di Timur Tengah namanya Israel, maka orang-orang ini harus punya bawahan juga. Apa bawahannya di sana? Bawahannya Iran. Jelas? Nah, kenapa bisa tahu gitu? Makanya ketika Iran perang, siapa yang memproklamirkan akan dukung Iran? Rusia, Cina. Jelas sampai di sini? Nah, maka ini sekalian nih. Artinya Amerika pengen ngendaliin Rusia, Iran dan segala macam supaya mereka nggak punya ancaman, minimal nuklirnya hilang. Lalu makanya ada NPT, Nuclear Proliferation Treaty. Lalu kemudian ngendaliin agar mereka nggak punya nuklir, supaya yang bisa punya nuklir siapa? Cuma Amerika dan Israel doang. Paham sampai di sini ya? Nah, mereka mau ngendaliin dunia dan itu harus terjadi. Perang Ukraina itu salah satunya. Karena Amerika nguasain pemerintahnya, Rusia nggak mau. Karena itu dekat Rusia. Ini masalah negara doang. Indonesia gimana? Nonton Indonesia. Kan turut nonton dalam perselisihan dunia kan Indonesia kan gitu. Nah, artinya ini yang terjadi nih. Oke, balik lagi. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang muslim, enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran enggak mau juga dikuasai sama Israel. Karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Mumet ya? Nah, ini pembelajaran namanya. Dimutakin belajarnya tentang geopolitik gitu ya. Nah, karena itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Makanya Netanyahu sekarang mau menjadikan Iran sebagai tadi balik lagi ke zaman, oh by the way, aku sedikit mau cerita tentang Iran. Teman-teman tahu bahwasanya Iran sekarang itu apa? Republik Islam Iran. Tapi sebelum jadi Republik Islam Iran, apa itu?
negaranya bukan negara Republik Islam Iran, tapi negara yang sekuler yang dikepalai namanya Shah Reza Pahlavi. Nah, pas sama Shah Reza Pahlavi ini bestian sama AS, sama Amerika Serikat. Maka ketika terjadi revolusi, bangkit terus kemudian Ayatollah Khomeini ini dan Republik Islam Iran, dia jadi nggak bestian sama Amerika lagi. Ini masalah cuma itu aja masalahnya, nggak terkait dengan Gaza. Artinya kalau ada apapun dengan Iran, pasti Gaza akan tetap juga sama masalahnya. Balik lagi, apakah eskalasinya sampai ke perang dunia ketiga? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Jadi mungkin iya, mungkin tidak. Tapi wallahualam bisawab, ya kan kita tahu bahwasanya orang-orang kayak Amerika itu akan melakukan apapun untuk tetap ada pada kekuasaan. Artinya gini ya, balik lagi tentang teori peradaban. Kapan-kapan nanti aku bahas tentang Persia dan Romawi dengan Rasulullah. Itu nanti teman-teman akan ngerti bahwasanya Rasulullah itu benar-benar ngambil beban peradaban dari Persia dan Romawi. Artinya kalau sekarang kita lihat Amerika ini sekarang mau hancur dari dalam. Karena orang-orang di dalam juga pada protes tentang Amerika. Tapi kalau pertanyaannya, Amerika hancur, siapa yang nanti ngambil beban peradaban? Jangan sampai yang ngambil bukan orang muslim. Makanya sekarang kita harus nyiapin diri untuk ngambil beban peradaban itu. Nah, baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, sudah sangat jelas kalau kita dengar pembahasan atau penjelasan atau tanggapan dari Ustaz Felix Show. Nah, jadi bisa kita simpulkan bagaimana menurut saya pribadi, ini bukan masalah lagi apakah dia Syiah, apakah dia bukan agama Islam atau non Muslim, tetapi ini masalah kemanusiaan. Sedangkan yang di Palestina itu adalah bukan hanya orang Islam saja yang dibantai oleh Israel, akan tetapi yang bukan Islam pun dibantai, bahkan anak-anak, orang yang hamil dibantai semua. Nah, makanya ini ketika kita melihat dari penjelasan Ustadz Felix Show, ini adalah bentuk kemanusiaan. Bukan lagi kita melihat apakah dia Syiah atau apakah dia bukan Islam, tetapi kita lihat dari bentuk kemanusiaan. Makanya ketika kita melihat Israel menyerang Palestina habis-habisan, bahkan sampai anak kecil dibantai, orang-orang hamil dibantai. Nah, bagaimana kita melihatnya? Mungkin kita yang sebagai orang muslim sangat sedih ketika kita melihatnya. Maka wajib kita dukung. Kita yang tidak mampu untuk mendukung dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan ekonomi, kita adalah yang mampu dengan doa. Maka tadahkan doa. Itulah yang kita mampu. Semoga warga-warga Palestina, Allah tolong nanti, Allah nampakkan kebenarannya sehingga menang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.